Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarku anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah? Alhamdulillah baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab ke-8 mata pelajaran Quran Hadis, yaitu tentang Al-Quran Surah An-Nasr. Berikut adalah kompetensi dasar atau yang akan kita pelajari. Dan berikut adalah peta konsepnya, yaitu belajar surah An-Nasr antara lain lafal surah An-Nasr, kemudian terjemah surat An-Nasr, kemudian penjelasan surah An-Nasr yang meliputi nama surah dan artinya, jumlah ayat surat An-Nasr, dan isi kandungan dari surah An-Nasr. Ayo membaca surah An-Nasr. Ayo kita belajar membaca surah An-Nasr dengan benar. Untuk itu, kita harus membacanya dengan fasih dan tartil. Agar bisa membaca dengan fasih dan tartil, maka harus dengan petunjuk dan bimbingan dari guru kalian. Ayo kita mulai membaca atau melafalkan surah An-Nasr berikut ini dengan suara yang keras dan jelas. Jangan lupa diawali dengan membaca doa ta'awudz. Sekarang kita mulai. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayo lakukan. 1. Bacalah surat An-Nasr dengan fasih dan lancar. Ulangi ayat demi ayat sampai benar-benar lancar dan benar. 2. Hafalkan surat An-Nasr dengan benar. 3. Mintalah guru atau orang tua menyimak hafalanmu. Ayo hafalkan. Sudah biasakah kalian membaca surat An-Nasr di rumah? Jika sudah, lanjutkan dengan menghafalnya. Caranya adalah bacalah surat An-Nasr per ayat, lalu diulangi sampai hafal. Kemudian lanjutkan ke ayat berikutnya, diulangi juga sampai lancar dan hafal. Ikuti petunjuk dari guru kalian. Kuncinya adalah bacalah berkali-kali agar bisa hafal. Ayo artikan. Sekarang kita akan mengartikan surat An-Nasr dari ayat per ayat. Perhatikan. Ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, memiliki arti apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, artinya dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, artinya maka bertasbihlah
dalam dengan Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Ayo, hafalkan. Kalian bisa menghafalkan arti dari surat An-Nasr ayat 1-3 tersebut di rumah. Ayo pahami. Memahami isi kandungan surah An-Nasr. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat, tergolong surat Madaniyah, termasuk surah ke-110 dalam Al-Quran, diturunkan setelah surat At-Taubah. An-Nasr artinya pertolongan. Ada beberapa isi kandungan surah An-Nasr, di antaranya: 1. Surah An-Nasr turun berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah, yaitu kemenangan kota Mekah ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. 2. Kesulitan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menyebarkan agama Islam pada akhirnya mendapatkan kemenangan. 3. Perkara yang hak benar, yaitu agama Islam, pasti akan menang, dan perkara yang batil salah, yaitu kejahatan, pasti akan kalah. 4. Bahwa pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia itu berusaha dan berdoa. 5. Surah An-Nasr juga mengandung perintah kepada manusia untuk bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan yang telah diraih dan meminta ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. 6. Dalam surah An-Nasr dijelaskan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW pasti membawa kemenangan. Allah memerintahkan kepada hambanya agar meminta pertolongan dan kekuatan kepadanya. Pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Surah An-Nasr memberikan semangat akan datangnya pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu masih banyak masyarakat Mekah yang menolak ajaran dakwah Islam. 8. Disebabkan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit demi sedikit masyarakat Arab memeluk agama Islam. 9. Allah memerintahkan kepada manusia agar mensucikannya dan meningkatkan syukur kepadanya. 10. Selalu bertaubat dan meminta ampun kepadanya atas segala dosa yang telah diperbuat. Ayo menyimpulkan. Dapat kita simpulkan dari surah An-Nasr ini antara lain: 1. Surah An-Nasr tergolong surah Madaniyah, terdiri dari 3 ayat, termasuk surah ke-110. An-Nasr artinya pertolongan. 2. Bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mendapat kemenangan. 3. Kewajiban manusia itu berusaha, jangan putus asa dan berdoa. 4. Manusia diperintahkan untuk selalu mensucikan Allah dan bertobat kepadanya atas segala dosa. Selanjutnya adalah ayo uji kemampuanmu. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Pertanyaan 1-5 silahkan dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian dari penjelasan tentang surah An-Nasr tadi. Demikian pembahasan kita tentang Al-Quran surah An-Nasr. Semoga bermanfaat dan semoga sukses belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.